menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Mang Tony mengenai rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kewajiban kita itu beribadah kepada Allah. Adapun rezeki sudah dijamin. Kita perhatikan ya, kita ada di alam dunia ini, bahkan kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diadakan di alam dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dan Allah menjamin rezeki kita sejak kita diciptakan. Dari mulai rahim ibu, kita itu membutuhkan nutrisi. Kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berupaya apa-apa. Tapi Allah berikan rezekinya. Jam demi jam, hari demi hari ya. Bahkan menit demi menit, detik demi detik, itu rezeki kita terus mengalir. Walaupun kita ada di dalam rahim, di suatu tempat yang sangat tersembunyi, tapi rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu lahir ke alam dunia, kita tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa. Tidak bisa berupaya, makan pun masih belum bisa. Gitu. Masih belum bisa mencari. Tapi Allah Subhanahu wa taala terus menjamin kita, rezekinya itu dijamin walaupun kita tidak berdaya. Allah saat itu padahal kita posisi kita itu sangat menyusahkan orang lain gitu ya. Makan harus dibantu, makan minum harus dibantu, terus juga keperluan BAB, BAK-nya masih harus diurusin, sangat menyusahkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk memberi rezeki kepada kita dengan menyimpan rasa kasih sayang yang sangat besar kepada kedua orang tua. Kita belum bisa berkomunikasi, bahkan belum bisa ngomong, pengen makan, pengen pipis dan sebagainya itu nggak bisa. Pengen ganti baju misalnya nggak bisa komunikasi. Tapi dengan kasih sayang itu seorang ibu bisa paham, bisa memahami. Walaupun susah, tapi karena ada rasa kasih sayang, walaupun kita menyusahkan, tapi ada rasa kasih sayang, itu tidak terasa memberatkan bagi seorang ibu. Bahkan merupakan suatu kebanggaan. Sampai kita balik, barulah di situ kita dituntut untuk sungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kewajiban kita. Dan rezekinya terus masih dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya metodenya yang berbeda. Seakan-akan kita harus berusaha. Seakan-akan kita harus mencari rezeki itu. Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan kalau belum meninggal dunia itu terus kalau rezekinya masih ada, orang itu belum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia berarti rezekinya sudah habis. Tadi sudah disampaikan oleh Mang Ketoni. Dan tugas kita yaitu hanya beribadah. Adapun masalah rezeki ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikannya ya sesuai dengan proporsinya gitu ya. Kalau tadi dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala bahwa
kalau orang itu tadi disampaikan oleh Mang Kitone, ada orang kaya yang dia itu sebagai seorang saudagar pengusaha. Kalau dia bukan seorang pengusaha, apakah dia akan kaya? Ya, memang rizkinya sudah seperti itu. Jadi bukan istilahnya saudagar atau bukan ya. Kalau Allah akan memberikan rizki yang banyak kepada dia, itu Allah akan memberikan jalan. Memberikan jalan, memberikan keinginan, ya, memberikan keinginan dan menggerakkan dia untuk mendapatkan rezeki yang sudah dijaminkan untuk dia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akan diberikan hidayah, gitu ya, diberikan hidayah, maka dia akan diberikan kepahaman di dalam agama. Dia akan tafakuh fiddin, gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong, tidak sekonyong-konyong apa istilahnya Allah memberikan itu, tapi Allah biasanya itu memberikan jalan. Seperti waktu kita masih bayi, kita makan minum itu lewat jalan orang tua kita, gitu. Itu asbabnya. Jadi Kiai Haji Uci, ya, Buya Uci Banten, itu di dalam suatu ceramahnya pernah menyampaikan, kalau seseorang itu akan diberikan rezeki yang banyak atau dijadikan orang kaya misalnya, maka itu akan ada keinginan bagi dia untuk berusaha, gitu, untuk berusaha dan berdoa. Jadi kalau misalnya seseorang itu akan diberikan oleh Allah rezeki yang banyak misalnya, dia akan senang tuh berdoa, ya Allah berikan rezeki yang banyak, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an misalnya gitu. Dia akan banyak berzikir ya goni gitu. Itu salah satu tandanya, dan dia rajin berusahanya. Nah, itu berarti akan ada rezeki yang diberikan oleh Allah yang itu merupakan bagian untuk dia. Itu. Kalau misalnya tandanya tandanya orang yang akan dijadikan orang yang alim, atau misalnya akan diangkat menjadi waliullah misalnya gitu ya, dari pemahaman itu, yaitu berarti orang itu akan diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami agama dan juga mengamalkan amalan-amalan yang bukan hanya yang wajib tetapi yang sunnah secara konsisten dan menerapkannya dalam kehidupan. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu itu walaupun itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akan ada asbab-asbabnya. Itu seperti tadi orang yang sakit, ada rezeki buburnya, ya dia nggak bisa bergerak, cuma hanya minta dikasih, gitu kan. Itu melalui makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu seperti yang sudah disampaikan bahwa kita tenang saja mengenai masalah rezeki, usaha pun itu adalah ibadah, ya, bagian dari ibadah. Karena itu merupakan perintah Allah, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Jadi kita berusaha ini dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adapun rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil dari usaha kita itu jangan kita yang mengaturnya. Jangan mengatur hasilnya, tapi kita merencanakan, boleh silahkan, gitu. Tapi hasilnya itu diserahkan kepada Allah.
rencana itu adalah merupakan bagian dari usaha, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tadbir, sabda Rasulullah SAW, at-tadbir nisful ma'isyah. Jadi perencanaan itu adalah bagian dari kehidupan. Gitu. Jadi Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa di dalam kehidupan ini kita harus punya rencana. Adapun hasilnya ya tadi harus tafwid, harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengenai masalah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai rizki dari Allah Subhanahu wa taala tadi, mudah-mudahan kita semua bisa bisa menerapkan menerapkan perasaan kita ya, bahwa rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha mencari rizki itu adalah dalam rangka beribadah, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada benarnya dan ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.